Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan episode yang ke-30. Tidak terasa ternyata kita sudah memasuki episode yang ke-30 yang insya Allah pada pagi hari ini nanti kita akan sama-sama mendengar topik merespon positif peristiwa alam yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca dan juga Prof. Dr. Rajindra. Ya Bapak Ibu sekalian, tak lupa mari kita senantiasa panjatkan selawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, peserta Golden Habits Forum, alhamdulillah kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus dan nanti insya Allah akan diteruskan oleh Prof. Rajindra. Namun sebelum kita memulai sesi kajian pada pagi hari ini, kami kembali mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mohon selama pemaparan materi berlangsung, mohon Bapak Ibu sekalian menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu untuk sementara waktu agar proses penyampaian materi berlangsung dengan hikmat dan materi yang disampaikan menjadi lebih optimal. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka forum kajian pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Ustadz Agus Sukaca untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini kita dapat kembali berjumpa pada episode yang ke-30 Golden Habit Forum, yang alhamdulillah ya, insya Allah nanti juga akan membersamai kita Profesor Dr. Rajindra, ya, Rektor UM Palu, membersamai kita dengan kebahagiaan bagi kita. Ya. Salah satu partisipan kita ini di bulan lalu ya ini mendapat gelar profesor ya. Kira mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat bagi umat sehingga menjadi khairukum ya anfa'uhum linnas ya. Yang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling besar manfaatnya bagi umat manusia, termasuk kemanfaatan ilmu ini. Dan juga biasanya partisipan setia kita, Prof. Partino, ya, ini hari ini sedang dalam perjalanan dari Selayar menuju ke Makassar. Ya. Setelah nyebrang itu kemudian jalan darat, ya, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar. Alhamdulillah partisipan kita ini juga dari Papua tetap ada ya, dari Papua, kemudian dari Sulawesi alhamdulillah cukup banyak.
Pak Rektor dan para dosen juga hadir ya, PWM ya. Kemudian Kalimantan ini alhamdulillah dari Kaltara ada, Kaltim cukup banyak ini Aisyah Muhammadiyahnya ya. Dari BWM juga ada beberapa ya. Kemudian dari Kalteng Pak Sairi ya. Kemudian dari Kalsel kalau tidak salah ada juga ya. Kemudian Jawa Timur cukup banyak, Jawa Tengah, Jogja, ya, Jawa Barat, ke DKI, ya, ke Sumatera, alhamdulillah, Batam, ya, Batam, kemudian dari Lampung, dari yang lain, dan alhamdulillah kita bersyukur. Dari Malaysia tetap setia, ini Ustadzah Jamila, ya, dari kota Kinabalu, ya. Dan biasanya di Facebook, ya, itu juga cukup banyak yang memonitor. Bapak Ibu rahimakumullah, topik kita kali ini masih dalam serial berpikir positif. Dan kita kali ini membahas tentang bagaimana kita merespon positif terhadap peristiwa alam. Ya. Nah, Bapak sekalian, peristiwa alam yang terjadi kita alami hari-hari. Ini kita selalu mengalami peristiwa alam yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang ya, kita menghadapi peristiwa yang menyenangkan, ya, tapi kadang-kadang kita menghadapi peristiwa yang kurang menyenangkan. Ya. Yang termasuk as-sarra, ya, sarra itu yang memudahkan, yang enak, ya, yang nyaman, ya. Kadang-kadang kita menghadapi yang dharra, ya, dharra itu yang tidak nyaman. Nah, ketika kita menghadapi peristiwa yang nyaman, ya, seperti misalnya di dalam gambar ini, ya, bagaimana Bapak Ibu merespon keadaan alam yang cerah, yang nyaman, ya. Ini juga nanti akan menjadi indikator, ya, atau menjadi sebab kesuksesan seseorang. Ya, jadi merespon terhadap keadaan alam yang indah, yang nyaman, yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya, suhunya sesuai dengan yang kita harapkan. Ini nanti akan menjadi sebab bagaimana kita seterusnya. Ya, apakah kita termasuk yang sukses atau yang tidak sukses? Ini sangat bergantung bagaimana kita meresponnya. Ya. Nah, terhadap suasana yang seperti itu, kita termasuk yang mensyukuri apa tidak. Ya. Mensyukuri peristiwa alam yang indah, yang nyaman, ya. Nah, atau kita justru melewatkan. Ya, kalau kita melewatkan begitu saja untuk hal-hal yang tidak produktif, ya, itu berarti kita kurang mensyukuri peristiwa alam yang cerah, ya, itu yang baik. Nah, seharusnya dalam hal suasana yang baik ini, kita harus menjadi lebih baik dan selalu melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Karena memang bagi seorang Muslim, ya, itu etos kerjanya harus selalu lebih baik. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi bahwa rabihun. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka mereka itu termasuk yang rabih. Rabih itu yang beruntung. Ya. Jadi Muslim yang beruntung itu harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, dalam suasana seperti ini, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang membuat kita lebih baik dibandingkan sebelumnya? Nah, tentu biasanya ya
kita harus melakukan perencanaan perbaikan apa yang kita lakukan. Bagi seorang Muslim mestinya ya tiap hari itu kita melakukan hari ini apa yang membuat saya lebih baik daripada kemarin. Ya. Sehingga kita akan beruntung. Kalau mangkana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, mereka itu termasuk orang yang tertipu. Apa yang stasioner? Misalnya dalam hal sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemarin sholatnya nggak ngerti artinya, sekarang juga nggak ngerti artinya, itu berarti kita termasuk maghbunun. Ya. Sholatnya kemarin tidak di awal waktu, ya, sekarang juga tidak di awal waktu. Nah, dalam hal sholat itu kita maghbunun. Tidak ada sesuatu yang kita perbaiki. Nah, sehingga mestinya kita itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan atas amalan kita, ya, sehingga hari ini kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu sebaiknya kita membiasakan membuat plan, ya, membuat planning, membuat perencanaan. Ke depan itu kita mau melakukan apa, ya, amalan apa yang akan menjadikan kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, ini dalam suasana yang indah, yang cerah, ya, ini mestinya kita melakukan sesuai dengan planning. Nah, kedisiplinan melakukan planning atau perencanaan, ya, itu salah satu indikator yang akan menggambarkan masa depannya itu masa depan yang baik atau tidak, masa depan yang sukses atau tidak. Nah, orang kalau tidak membuat plan, wah ini agak repot ini, ya, karena tidak ada indikator keberhasilan. Jadi kalau kita hanya mengalir mengikuti flow, ya, tidak ada rencana, tidak ada target, ya, berarti kita tidak ada indikator keberhasilan, tidak ada indikator kesuksesan. Nah, supaya kita punya indikator kesuksesan, maka kita harus melakukan rencana-rencana. Termasuk paham kita tentang Al-Quran, ya ini perlu ada perencanaan-perencanaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada yang bacaan Al-Qurannya kok masih belum lancar, kapan lancarnya dibuat rencana? Berani seminggu, berani sebulan, ya, atau berani berapa lama? Ya. Mungkin ada yang paham Qurannya masih terbatas, belum mengerti, ya, bahasa Arab Al-Quran. Ya. Berani tidak membuat plan, ya, setahun ke depan saya sudah bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Nah, sehingga kita selalu melakukan kegiatan harian-harian kita itu sesuai dengan planning yang kita buat, yang kita rencanakan. Nah, sehingga kita akan bisa melihat ya ke depan itu lebih baik atau tidak lebih baik. Nah, kadang-kadang ya kita juga menghadapi suasana hujan. Ya, baik sekalian, ini di Indonesia, ini daerah hujan, ya. Dan waktu hujan ini kalau di Jogja ini baru mulai gerimis-gerimis, ya, belum lebat. Tapi kalau kayak di Samarinda, di Kaltim, ya, itu hujannya sudah sampai banjir segala. Ya. Nah ini pasti kita alami karena kita hidup di daerah tropis. Hujan itu sesuatu yang pasti kita alami. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita merespon datangnya hujan. Apakah hujan ini menjadi alasan buat kita untuk tidak menjalankan rencana? Jadi kita menjadikan hujan sebagai dalih. Dan ini rata-rata orang Indonesia masih menjadikan hujan itu sebagai dalih. Para mahasiswa menjadikan hujan sebagai dalih untuk terlambat kuliah misalnya.
Kita kadang-kadang menjadikan hujan sebagai dalih untuk tidak melaksanakan janji kita. Misalnya kita janji mau bertemu, janji mengajar, janji mengisi sesuatu, ya, dan lain sebagainya. Ini sering hujan ini menjadi alasan, ya, menjadi pembenar, ya, bahwa kita tidak melaksanakan target yang kita lakukan. Atau kita tetap sesuai dengan plan A, sesuai dengan rencana. Kalau hujannya masih hujan biasa-biasa saja, sebenarnya ini kan peristiwa yang sudah kita prediksikan. Kalau sekarang di musim hujan, nah hari ini kalau nggak hujan ya terang, ya. Maka kalau hujan plan kita apa? Nah, bagi para mahasiswa bisa menyiapkan plan untuk berangkat kuliah misalnya, ya. Kalau hujan ya sudah sedia payung, sudah sedia mantel, ya, sudah sedia peralatan-peralatan untuk bisa menembus hujan. Sehingga hujan tidak menjadi alasan untuk Untuk menggagalkan agenda. Karena hujan ini peristiwa yang sudah terprediksi. Nah, kalau hujannya lebat, ya, sehingga tidak memungkinkan kita melakukan aktivitas, ya, misalnya sangat lebat, angin kencang, dan lain sebagainya, maka kita bisa membuat plan B untuk tetap berada di dalam kesuksesan. Ya. Sehingga tidak kemudian menjadi alasan kita untuk melakukan kegiatan bermalas-malasan. Wah, ini karena hujan, kesempatan untuk tidur. Karena hujan, kesempatan untuk membatalkan janji dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tetap bisa merespon hujan itu dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi ini alasan yang bisa dibuat untuk menggagalkan sebuah acara. Kalau sampai banjir bagaimana? Sampai banjir, ya ini kita juga bisa jadikan alasan, wah ini banjir. Karena banjir kita tidak melakukan kegiatan. Tapi bisa juga tetap sesuai dengan plan A. Nah, kalau perlu sewa perahu, kita pakai perahu. Ini alhamdulillah BWM Kaltim punya perahu itu untuk kalau banjir bagaimana kita tetap bisa berbakti kepada masyarakat. Perahu-perahu ini bisa menjadi sarana kita untuk menjadi tetap sesuai plan A. Atau mungkin kita membuat plan B, kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita tetap bisa berprestasi dalam suasana banjir ini. Tidak kita jadikan sebagai alasan untuk tidak mencapai target yang telah kita canangkan bersama-sama. Atau yang Bapak Ibu sendiri masing-masing canangkan itu. Bagaimana kita merespon kondisi-kondisi seperti ini? Ini akan menggambarkan masa depan kita. Jadi ketika kita mudah membuat alasan, itu artinya memang masa depan kita itu agak berat, agak suram. Tapi kalau ini kita tidak suka membuat alasan, kita tetap melakukan apa-apa yang kita rencanakan, insya Allah ini adalah gambaran orang yang sukses. Nah, ini terhadap peristiwa yang lebih berat lagi. Ini gambar gempa di Palu yang meluluh lantakkan kota Palu, tempat Prof. Rajendra tinggal di UM Palu. Nah, dalam menghadapi seperti ini, kita meratap kemudian berdalih atau kita bersabar membangun prestasi. Ini alhamdulillah gempa Palu itu disikapi oleh
warga Muhammadiyah Sulawesi Tengah dengan positif, dengan bersabar, ya, sehingga bisa mempunyai tim MDMC yang kuat, ya, yang waktu itu juga dari pusat hadir, Dr. Joko juga hadir ke sana, ya. Saya sempat juga ke sana, gitu ya. Yang kemudian warga Muhammadiyah menghadapi dengan cara yang positif. Ini salah satunya, ya. Ini membangun rumah sakit Muhammadiyah. Jadi gempa, ya, kondisi yang tidak mengenakan ini itu menimbulkan semangat menolong dan menjadi momentum Muhammadiyah Sulawesi Tengah, ya, Palu itu mempunyai rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakitnya ini sudah hampir selesai ini dibangun, ya, sejak gempa, ya, hampir selesai, dan rencananya nanti Prof. Rajendra bisa bercerita itu dalam waktu dekat itu akan segera diresmikan. Nah, ini bagaimana warga Muhammadiyah dengan cara positif menghadapi kondisi yang kurang mengenakan, peristiwa alam yang meluluh lantakkan kota Palu itu justru menjadi momentum untuk membangun prestasi. Ini kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak mengenakan, termasuk kondisi ad-dharra, ya, itu dengan membangun prestasi. Saya kira nanti Prof. Rajendra bisa menceritakan, ya, banyak prestasi-prestasi akibat akibat kondisi alam yang meluluh lantakkan kota Palu itu, karena disikapi dengan positif, Muhammadiyah justru bisa membangun sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, ini memang Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, memang dalam Islam itu semua peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan itu akan datang silih berganti, dan insya Allah semuanya akan berakibat positif. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ya, ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Ya. Inna amrohu kullahu khair. Seluruh urusannya berakibat baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah didapati seperti itu kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? In asobat husarra syakar, fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kemudahan, ia bersyukur. Dan syukur itu akibatnya baik baginya. Jadi ketika dalam suasana keadaan alam yang indah seperti pagi ini di Jogja, ya, di tempat saya menyampaikan ini kondisinya cerah, ya, kita bersyukur dengan membangun prestasi yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang baik ini. Ya. Tapi ya, in asabatud dzarra sabar. Kalau dia mendapatkan keadaan yang menyulitkan, seperti gempa di Palu, ya, atau banjir beberapa waktu yang lalu di Samarinda, dia tetap bersabar. Sabarnya dengan apa? Sabarnya tetap dengan membangun prestasi sesuai dengan keadaan itu. Sehingga kondisi menyenangkan atau menyulitkan itu outputnya tetap kebaikan. Karena tidak ada prestasi yang dibangun tanpa kesulitan. Maka Allah memberikan kemudahan dan kesulitan silih berganti. Sehingga kita, ya, ketika kemudahan kita memacu, ya, ketika kesulitan ini
kita bertahan, ya, kita bertahan, meningkatkan kualitas diri dan tetap berprestasi. Inilah apa namanya karakter seorang mukmin sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang seharusnya menjadi karakter kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ada buku yang bagus ini yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Ini ditulis oleh Brian Tracy, Stop Berdalih. Jadi jangan suka berdalih, jangan suka membuat alasan. Orang yang suka membuat alasan itu hanya mencari pembenaran atas kegagalan yang dia alami. Jadi ketika kita misalnya terlambat, kita membuat alasan. Kenapa terlambat? Ketika kita tidak mencapai target sasaran kita, kita membuat alasan. Ketika kita gagal dalam sebuah urusan, kita membuat alasan. Nah, semakin pintar orang membuat alasan, itu biasanya peluang suksesnya semakin kecil. Oleh karena itu, Brian Tracy ya, menyampaikan, ya, membuat buku berhenti beralasan. Jadi kita jangan menjadi orang yang pintar membuat alasan. Karena alasan apapun itu adalah upaya untuk menghibur diri bahwa kita sebenarnya belum berhasil. Nah, semakin kita menghibur diri, semakin kita kurang berhasil. Maka beliau menyarankan stop berdalih. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi tadi. Kita tidak boleh berdalih ketika dapat kemudahan, syukur. Kalau dapat kesulitan, sabar. Masih ada buku lain lagi ini, No Excuse. Judulnya sama sebenarnya, ya. Tidak ada alasan, ya. Jangan membuat alasan. Nah, sebaiknya kondisi apapun yang kita alami, peristiwa alam seperti apapun, sebaiknya ini kita hadapi dengan positif, ya. Yang mudah kita syukuri, yang sulit kita bersabar. Insya Allah, ya, dengan cara itu kita akan menjadi orang yang sukses. Demikian Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan dimantapkan oleh Prof. Rajendra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.